Om Swastiastu. Selamat pagi. Bertemu dengan Ibu Gusti Ayu Putu Eka Parwati. Di sini Ibu akan membawakan mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks prosedur. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas struktur dari teks prosedur. Adapun kompetensi dasar dalam pembelajaran kita hari ini yaitu menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur. Indikator kompetensi atau pencapaian pembelajaran untuk pertemuan kali ini yaitu peserta didik mampu menelaah struktur teks prosedur. Yang kedua, peserta didik mampu menelaah unsur kebahasaan dari teks prosedur. Inilah kedua pencapaian yang harus kita penuhi dalam pertemuan kita kali ini. Baiklah anak-anak, kita mulai dengan berkenalan dengan struktur teks prosedur. Struktur teks adalah unsur-unsur yang membangun teks itu sendiri. Teks prosedur di sini dimulai dengan judul teks yang pertama. Kemudian yang kedua ada bagian pendahuluan. Kemudian dilanjut ke bagian yang ketiga yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan di sini dicantumkan dalam teks prosedur cara membuat sesuatu. Jika kalian menulis teks prosedur cara melakukan sesuatu, bagian alat dan bahan ini boleh ditiadakan atau tidak kalian cantumkan, ya. Kita lanjut ke bagian yang keempat, yaitu bagian langkah-langkah kegiatan. Di sini dipaparkan tahapan apa saja yang harus dilalui dalam membuat atau melakukan sesuatu. Terakhir, baru di bagian penutup yaitu berupa sebuah kesimpulan. Untuk lebih memahaminya, Ibu akan jabarkan satu persatu mulai dari judul teks prosedur. Judul teks itu ditulis dengan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Ini mengacu kepada pola kalimat efektif, ya. Kemudian untuk yang kedua, bagian kedua adalah bagian pendahuluan, ya anak-anak. Di sini adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang dibuat dalam teks prosedur. Dalam bagian pendahuluan juga terdapat tujuan dari pembuatan teks prosedur. Nah, misalnya Ibu berikan contoh, kalian membuat teks prosedur cara mencuci tangan. Ya, di sini akan dijelaskan tujuan kalian membuat teks prosedur itu apa. Ya, misalnya kalian tulis untuk mencegah virus masuk ke tubuh kita, boleh kita gunakan cara yang gampang, yaitu hanya dengan mencuci tangan yang baik dan benar, itu misalnya. Jadi tujuannya jelas, untuk membuat pembaca sadar bahwa cara mencuci tangan yang baik dan benar itu dapat mencegah virus masuk ke tubuh kita, itu misalnya. Kemudian dalam bagian pendahuluan, di sini kita bermaksud untuk menarik minat pembaca. Jadi kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang menarik. Contohnya, pilihan kata yang kalian dapat gunakan, misalnya kata mudah dan bermanfaat, kata sangat menarik atau penuh manfaat, serta kata lezat dan bergizi. Nah, di sini tujuannya agar pembaca mau membaca dan bisa juga mengaplikasikan teks prosedur yang kalian buat nanti. Selanjutnya kita ke bagian yang ketiga, yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan di sini kalian harus buat secara terperinci sesuai ukuran dan takaran yang akurat, sehingga nanti teks prosedur yang kalian tulis dapat diikuti oleh pembaca dan
sang pembaca bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, selanjutnya setelah alat dan bahan, tentunya kita ke langkah-langkah kegiatan. Untuk langkah kegiatan berisikan tahapan-tahapan kegiatan secara kronologis. Ya. Untuk langkah ini bisa disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama, bisa disajikan dalam bentuk paragraf. Biasanya menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, ataupun menggunakan kata penghubung, lalu, kemudian, atau langkah selanjutnya juga bisa. Ya. Kemudian bentuk yang kedua itu menggunakan penomoran. Jadi diurutkan ke bawah menggunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Cukup jelas untuk langkah-langkahnya. Sekarang kita ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Untuk bagian kesimpulan itu merujuk kembali kepada hal-hal pokok yang disebutkan dalam bagian sebelumnya, dan bisa juga ditambahkan dengan ucapan yang memotivasi. Misalnya kalian bisa di sini pilih kata selamat menikmati atau juga kata selamat mencoba. Nah, di sini kata yang memotivasi agar pembaca juga lebih tertarik untuk mencoba melakukan sesuatu yang kalian tulis di dalam teks prosedur. Ya, untuk lebih jelasnya, Ibu di sini sudah tuliskan satu contoh teks prosedur yang sederhana saja, cara mencuci tangan. Ya, mudah-mudahan juga ada manfaatnya. Kita mulai dari bagian pendahuluan. Ibu tulis dalam satu paragraf saja. Contoh paragrafnya seperti ini. Setiap orang wajib menjaga kebersihan diri, terutama di masa pandemi COVID-19. Perlu diketahui bahwa penyebaran virus penyakit pertama kali bisa berasal dari tangan kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus mencegah agar virus tidak masuk ke tubuh kita dengan cara mencuci tangan yang baik dan benar, seperti langkah mudah berikut ini. Langkah-langkah mencuci tangan. Di sini dibuat dalam satu bentuk poster yang cukup menarik. Kalian juga bisa nanti buat dalam bentuk paragraf seperti yang tadi kita bicarakan. Kemudian buat dia dalam bentuk penomoran, jadi menurun ke bawah menggunakan angka juga bisa. Nah, di sini alternatifnya menggunakan bentuk poster tapi tetap menggunakan penomoran juga. Ya, seperti contoh langkah yang pertama. Basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian gosok kedua telapak tangan secara memutar. Dilanjutkan langkah yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan. Kemudian langkah yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Menuju langkah yang keempat, yaitu bersihkan ujung jari dengan posisi saling mengunci. Dilanjutkan dengan langkah yang kelima, gosok dan putar ibu jari. Langkah keenam atau langkah terakhir yaitu letakkan ujung jari pada telapak tangan, kemudian bilas dengan air bersih. Nah, ini 6 langkah untuk mencuci tangan, ya, disertakan dengan gambar bagaimana cara melakukannya. Dan di sini ada kalimat cuci tangan pakai sabun cuma 60 detik. Ya, ini kalimat yang cukup memotivasi. Ya, seperti ini tampilan langkah-langkahnya. Selanjutnya kita ke bagian penutup atau kesimpulan. Ibu tuliskan dalam 2 kalimat saja. Kesimpulannya seperti ini. Dengan langkah kecil yaitu mencuci tangan dengan baik dan teratur, kita dapat terhindar dari penyakit. Mudah dilakukan dan bermanfaat. Jadi, selamat mencoba. Nah, di sini kalau kalian ingin menambahkan kalimat motivasi yang lain juga bisa. Silakan kembangkan kreativitas kalian, ya. Baiklah anak-anak, cukup jelas untuk contoh teks prosedurnya. Nah, dari sini, dari contoh ini kita akan menelaah unsur kebahasaan dari teks prosedur. Ya. Apa saja unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks prosedur? Yang pertama, menggunakan kalimat perintah.
Adapun ciri-ciri dari kalimat perintah, yang pertama itu adalah menggunakan intonasi meninggi atau intonasinya naik pada akhir kalimat. Yang kedua, menggunakan tanda seru dalam akhir kalimat juga. Kemudian pola kalimat dalam kalimat perintah itu biasanya menggunakan pola kalimat inversi, yaitu pola kalimat di mana predikat mendahului subjek. Ya, cukup jelas untuk ciri-cirinya. Baiklah, Ibu lanjut ke unsur kebahasaan yang kedua, yaitu menggunakan kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang digunakan untuk menyarankan sesuatu kepada orang lain. Kalimat saran biasanya menggunakan kata bantu sebaiknya, hendaknya, atau alangkah baiknya jika, gitu ya. Kemudian untuk unsur kebahasaan yang ketiga, dalam teks prosedur biasanya juga menggunakan kalimat larangan. Kalimat larangan ini sebenarnya adalah sebuah bentuk lain dari kalimat perintah, hanya saja disajikan dalam bentuk negatif, ya, dan biasanya menggunakan kata jangan, tidak boleh, atau dilarang. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan atau dilarang merokok. Itu biasanya kalimat larangan yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Ya, cukup jelas. Jadi kalimat larangan itu bentuk negatif dari kalimat perintah. Selanjutnya ada unsur kebahasaan yang keempat. Nah, biasanya dalam teks prosedur itu menggunakan konjungsi. Konjungsi di sini adalah kata penghubung. Kata penghubung yaitu kata yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Dan ada juga di sini namanya pelesapan. Pelesapan itu adalah penghilangan bagian kalimat tertentu yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, Ibu berikan contoh di sini agar lebih jelas. Di sini biasanya ditemukan di dalam resep masakan, ya. Contoh kalimatnya, masaklah tepung ketan dan santan selama 30 menit. Aduk terus hingga kental. Nah, di sini ada sebuah kalimat yang tidak dituliskan dalam konteks sebenarnya, hanya saja Ibu di sini tulis kalimatnya dalam tanda kurung, ya. Ada kata tepung ketan dan kata santan. Di sini tidak dituliskan kembali karena sudah disebutkan sebelumnya, ya. Aduk terus, kata aduk terus ini mengacu kepada tepung ketan dan santan tadi, sehingga tidak dituliskan kembali di kalimat berikutnya. Itulah namanya proses pelesapan. Jadi, penghilangan bagian kalimat tertentu yang sudah disebutkan sebelumnya. Sudah cukup jelas dengan contoh yang Ibu berikan? Baiklah, untuk selanjutnya ke unsur kebahasaan yang kelima. Dalam teks prosedur terdapat juga penggunaan kata keterangan tempat, waktu, dan tujuan. Ya, misalnya dalam resep masakan juga sering kita dengar ada kalimat tuangkan minyak goreng ke dalam wajan. Tunggu hingga 10 menit agar minyak benar-benar panas. Ya. Dalam kalimat tadi terdapat kata keterangan tempat, kemudian kata keterangan waktu, dan tujuan. Ya. Sudah cukup jelas, jadi kalimat-kalimat tersebut digunakan dalam petunjuk sebuah teks prosedur. Kemudian kita lanjutkan ke unsur kebahasaan yang keenam. Ini unsur kebahasaan yang terakhir. Biasanya dalam teks prosedur ada bentuk pasif dari kalimat yang sering juga digunakan. Bentuk pasif lawannya ya aktif, ya. Di sini bentuk pasif cirinya adalah subjeknya dikenai pekerjaan, kemudian predikatnya diawali dengan awalan di atau awalan ter. Contoh kalimatnya misalnya,
Buah-buahan sebaiknya disimpan di lemari pendingin agar tetap segar. Ya, cukup jelas ya unsur kebahasaannya anak-anak. Ibu harapkan setelah materi ini berakhir, kalian bisa membuat sebuah teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan yang tepat. Ya, jika ada yang kurang jelas dari materi yang Ibu jelaskan hari ini, kalian bisa membaca buku paket dan buku penunjang yang kalian bawa di rumah. Jadi jangan bosan untuk membaca, karena dari membaca kalian bisa menambah ilmu. Ya, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Om Santi 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 Om.